selamat datang di GPDI Pandaan Online Service. Selamat datang untuk kalian yang sudah mengikuti sejak awal maupun yang baru bergabung. Kita akan bersama-sama beribadah di tempat ini di GPDI Pandaan, dan biarlah kita akan belajar firman Tuhan yang bisa membangun setiap hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama berdoa, menyimak firman Tuhan dan belajar memberi dengan sukarela. Dan selama menyimak, bebaskan kita untuk bisa berkatakan haleluya, puji Tuhan, ataupun amin ketika kita mendapatkan berkat dari setiap firman Tuhan yang kita terima. Dan tetap semangat, simak dengan baik, dan perkatakan firman itu siang dan malam. Silakan komen untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, kita semuanya, baik yang ada di rumah Tuhan, ada di rumah kita masing-masing, ya. Adalah kita pagi hari ini adalah ibadah online tentunya karena masa pandemi ini, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan, maka kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan tentunya, ya. Nah, itu sebabnya mari jemaat kita mulai berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, waktu yang ada ini, hari ibadah online kami menyerahkan kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua, baik jemaat yang ada di rumah, baik kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk kami sampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengurapi kami semua yang ada di rumah, kami hamba-Mu juga Tuhan. Hikmat marifat yang datang dari Tuhan sendiri. Hidupkan firman-Mu, biar ada kuasa Tuhan di dalam firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karya Yesus yang ajaib, yang dahsyat, itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Karya Yesus dengan karya manusia sangat berbeda. Karya Yesus memang sangat berbeda dengan karya atau kerja daripada manusia. Nah, banyak perkara atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia, apalagi di dalam seluruh dunia ini. Mengingat sejak adanya virus COVID-19 sampai detik ini, banyak timbul pertanyaan, sampai kapan selesai? Kapan itu hilang? Dan lain sebagainya. Nah, demikian juga di dalam peristiwa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Yesus membasuh kaki murid-murid. Kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi kita membaca di dalam ayat 6 dan 7 saja. Marilah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Satu pertanyaan daripada Simon Petrus. Ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada, pertanyaan-pertanyaan ini sering timbul di dalam kehidupan manusia. Ya wajar, apalagi kalau hal yang buruk itu terjadi. Kalau yang baik-baik itu terjadi, nah, no problem, ya, tidak akan menjadi masalah. Apalagi berkat Tuhan datang, ya, kenyamanan-kenyamanan, wah, senang, sukacita terus, ya, keluarga, pekerjaan, ya, diberkati dan berkembang, wah, senang. Tapi kalau sesuatu yang terjadi, kesulitan, kesukaran, bahaya, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan, ekonomi, pekerjaan, bahkan sampai dirumahkan, tidak ada masukan sama sekali. Lalu, saya sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya ambil doa puasa juga. Saya melayani musik. Saya melayani pujian. Menjadi pendoa syafaat. Saya menjadi guru sekolah minggu. Bahkan menjadi penatua-penatua. Bahkan banyak hal pelayanan-pelayanan, mungkin pelayanan korban, pelayanan-pelayanan hesbesuk, pelayanan apa yang baik untuk pekerjaan Tuhan sudah dilakukan. Tapi hal ini yang sulit ini
yang sukar itu boleh diterima. Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa saya kehilangan keuntungan? Pekerjaan saya rugi, usaha saya rugi, sampai titik nol mungkin, gagal total. Kekasih yang saya sayangi hilang, pergi jauh. Itu yang terjadi, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan. Wajar bagi Bapak, Ibu, Saudara. Itulah manusia. Ya. Satu hal juga, kalau kami dari maksud dan rencana Tuhan, di balik itu semuanya, apa yang Tuhan buat, karya Yesus itu tetap baik adanya. Sebab pertanyaan daripada Simon Petrus, lalu bagian B, ya, Tuhan punya rencana yang baik. Bagian yang kedua, huruf angka Romawi, karya Yesus atau kerja Yesus yang ajaib pasti memiliki tujuan yang positif, memiliki tujuan yang baik. Di antaranya karya Yesus yang ajaib itu punya tujuan yang positif yang baik. Bagian A adalah proses untuk mendewasakan kerohanian anak-anak Tuhan saat melewati ujian, pencobaan, seizin Tuhan, hal-hal yang sukar, yang sulit, yang tidak bisa dipikir akal manusia, itu harus kita hadapi. Kembali, kita harus koreksi diri, atau kita harus bisa memahami, mengerti Tuhan Yesus tetap baik untuk kita lolos dalam ujian, semakin dewasa di dalam hal rohani kita, iman kita. Itu yang nomor 2A. Karya atau kerja Yesus yang ajaib, yang tidak bisa dipikir dengan akal manusia, adalah mendidik kita untuk memiliki hati atau kerendahan hati, dan juga untuk memiliki roh penundukan. Kadangkala memang itulah seizin Tuhan. Selain mendewasakan rohani kita, iman kita, tujuan kita semua anak-anak Tuhan tidak menjadi tinggi hati, tetapi proses itu kita mendidik kita untuk memiliki kerendahan hati, roh penundukan, sebagaimana di dalam ayat yang ke-15 Yohanes tadi, ayat yang ke-15, ayat 17. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini ajaran firman Tuhan, mendidik kita memiliki satu kerendahan hati, roh penundukan, sebagaimana sudah Tuhan ajarkan, Tuhan kasih teladan. Tuhan sendiri sebagai Allah yang maha kuasa di sorga dan di bumi, Dia rela menjadi manusia seutuhnya, rela merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dan seterusnya.
Tapi di dalam ayat 15 dan 17, Tuhan memberikan teladan kepada murid-muridnya, supaya apa yang Tuhan sudah ajarkan, kasih teladan, supaya Simon Petrus dan teman-teman bisa melakukannya. Jadi kalau kamu tahu melakukannya, berbahagialah kamu. Ada satu kebahagiaan tersendiri, saudara-saudaraku, ya, kalau kita melakukan satu kerendahan hati. Puji Tuhan. Angka Romawi 2, Yesus yang ajaib, kerja Yesus yang ajaib, memiliki tujuan untuk tetap kita bisa percaya kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita kerjakan, entah itu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di kantor, pekerjaan sebagai anak-anak sekolah, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga kah, atau pegawai, atau apa saja, ya, sebagai pimpinan, ya. Maksudnya tujuan Tuhan untuk supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan apapun yang kita harus hadapi. Entah itu kesulitan, entah itu tidak kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Sebagai ibu-ibu, sebagai istri, sebagai bapak-bapak, sebagai orang muda, anak-anak sekolah, kami sebagai hamba Tuhan, tidak terkecuali, ya, kita mengandalkan Dia. Kalau kita mengandalkan Dia, firman Tuhan berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak sia-sia, saudara-saudaraku. Saudara dan saya percaya kepada Yesus, andalkan Dia segala sesuatu. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup memberkati apapun, ya. Mungkin bukan berkat materi, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat hikmat. Ya. Puji Tuhan. Karya Yesus yang ajaib memang sulit untuk kita mengerti secara akal, ya, secara manusia tidak bisa dimengerti, ya, karya Yesus itu. Namun dapat dipercayai, ya, dilihat dengan kacamata iman. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian semuanya, kita tahu bahwa mungkin kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha untuk kita ini bisa dipulihkan ekonomi, dipulihkan kesehatan. Banyak cara sudah berusaha ke dokter, minum obat, minum vitamin, dan lain sebagainya. Belum juga terjadi. Tapi ingat firman Tuhan. Bagi Yesus, bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir. Ayat yang terakhir. Sebagai jaminan, sebagai kekuatan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan satu kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil di dalam kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang bekerja, yang berkarya, karyanya itu memang luar biasa, keajaibannya, kedahsyatannya. Itu sampai sekarang masih tetap tidak pernah berubah.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat janji firman Tuhan. Kita izinkan Tuhan Yesus Kristus berkarya di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Berkarya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Berkarya di dalam pekerjaan kita. Berkarya di dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Marilah kita pakai kacamata iman kita kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Apapun saudara yang menjadi beban saudara masing-masing, menjadi pergumulan saudara masing-masing, ingat, percayalah karya Yesus itu tidak sama dengan karya atau kerja manusia. Karya Yesus itu sebab Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia yang menciptakan semuanya dan Dia yang tahu persis proyek kehidupan kita ini. Mari saudara-saudaraku, berimanlah. Biarlah ketiga hal tadi, tujuan Tuhan, ingat, untuk mendewasakan iman, untuk mendidik kita supaya memiliki kerendahan hati roh penundukan, untuk juga kita boleh tetap percaya kepada Dia, mengandalkan Dia, karena Dialah satu-satunya penolong yang setia bagi saudara dan saya. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan luar biasa meneguhkan iman percaya kami. Kami amenkan karya-Mu Tuhan, bahwa Yesus Kristus yang kami sembah tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya. Jikalau kami mengalami penderitaan Tuhan, penderitaan ekonomi, jasmani, luka-luka batin, apapun Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan saja. Firman-Mu hidup dan berkuasa, janji-Mu iya dan amin. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap percaya firman-Mu, bahwa Engkau turut bekerja, mendatangkan satu kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang susah hiburkan dalam nama Yesus Kristus. Yang kekurangan, yang punya masalah, pergumulan, sekolah anak-anak mereka, kuliah, masa depan, pekerjaan, rumah tangga, semuanya pelayanan. Tuhan tolong campur tangan. Memberkati semua anak-anak-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menemukan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kuasa-Mu terus mengalir, menghidupkan dan memberkati jemaat. Dan kami berdoa untuk jemaat. Kalau ada yang berulang tahun, Tuhan kiranya Engkau berkati penambahan usia. Pakai baik itu anak-anak, baik itu anak-anak remaja, dewasa, orang tua, bapak ibu. Berkati dengan sehat kuat. Dan semakin dipakai Tuhan, pekerjaan rumah tangga mereka masing-masing sekolah. Dan kami serahkan semuanya kepada-Mu. Saudara yang di rumah, dimanapun berada, kiranya turunkan berkat daripada Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan anaknya yang tunggal, dan penghiburan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya melimpah kepada jemaat dimanapun berada saat ini, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.